Mereka pilih diam dan mereka menunggu ada ombak lagi dan mereka akan balas dendam nanti untuk cari member lebih awal, join lebih awal. Jadi money game yang satu hancur, dia pindah ke money game yang lainnya bawa gerbong yang ada. Dan kalau kita telusuri, ini sebenarnya adalah pelaku MLM zaman dahulu. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Skema Ponzi atau money game dengan mengambil keuntungan dari member yang baru masuk untuk didistribusikan kepada member yang lebih lama. Ini sudah terjadi selama 100 tahun ke belakang. Dan sepertinya akan terjadi terus selama 1000 atau 2000-an, 3000-an tahun ke depan. Entah sampai kapan. Skema Ponzi ini memakan banyak sekali korban. Bahkan salah satunya, seorang con artis yang akhirnya tertangkap dan dipenjara dengan vonis 150 tahun penjara, yaitu Bernie Madoff di Amerika, harus mendapati kenyataan bahwa anaknya akhirnya bunuh diri karena kelakuan dirinya. Dan itu belum menghitung banyak sekali korban yang akhirnya bunuh diri juga karena mereka menjadi korban dari skema Ponzi ini tadi. Mengapa skema Ponzi ini tidak akan pernah hilang dan selalu bermunculan dengan kedok yang berbeda-beda? Kita akan lihat dan pelajari, dan kartu saya akan berusaha untuk membongkarnya. Yang pertama, skema Ponzi ini menjual mimpi, terutama kepada orang-orang yang sedang putus asa. Ingat, mimpi kepada seseorang yang putus asa. Ini jarang menyentuh orang-orang yang sudah memiliki kemapanan. Biasanya ini menyerang seseorang yang membutuhkan keajaiban dalam hidupnya. Persis seperti kehidupan Charles Ponzi yang dilahirkan dari keluarga yang dulunya kaya, tetapi jatuh miskin saat dia dilahirkan. Dan sang ibunda ini mengatakan bahwa Charles Ponzi ini akan menjadi seorang yang akan merubah peruntungan keluarga Ponzi ini untuk menjadi lebih baik lagi. Tapi ternyata hal itu diartikan secara salah dan dilakukan dengan cara yang salah. Iming-iming mimpi untuk cepat kaya, memiliki harta benda yang tidak terukur jumlahnya, dan impian terhadap satu rumah atau tempat di mana kita nanti akan hidup. Ini ternyata bisa merusak mindset seseorang dan mereka akan menghalalkan segala cara kepada siapapun. Sehingga ini menimbulkan kefanatikan dan biasanya orang seperti ini sudah sulit untuk disembuhkan. Jangan-jangan kalian salah satunya. Maka hati-hati, sekali jiwa kalian rusak, ini akan rusak selama-lamanya. Dan kenapa ini terus-menerus ada? Karena biasanya ini dibungkus oleh sesuatu yang bersifat sosial atau keagamaan. Dan dengan cara ini, maka para pengikutnya seperti dicocok hidungnya, akan mengikuti kemanapun leadernya akan pergi. Tersebutlah First Travel atau Koperasi Langit Biru. Dan bahkan satu skema Ponzi atau money game yang terkini ini mengajak petinggi-petinggi tempat ibadah tertentu dan para pengkhotbahnya dibungkus sedemikian hingga sehingga mereka percaya bahwa ini mereka lakukan dalam jalan Tuhan. Dalam brandingnya terlihat mereka juga sosial, memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi bukankah mencuri untuk sesuatu yang positif sekalipun tetaplah mencuri? Atau mungkin mereka merasa bahwa dirinya adalah seorang Robin Hood di dunia modern ini. Dan biasanya karena mereka ini tertahan oleh legalitas, maka mereka berupaya untuk memberikan legalitas itu dengan menggayat orang-orang dengan atribut mereka. Orang-orang dengan keseragaman tertentu, profesi yang tertentu, dan tidak jarang juga mengajak public figure, yang mana public figure ini mungkin saja tidak mengetahui bahwa hal ini adalah skema Ponzi atau money game itu. Terkadang public figure ini hanya melihat bahwa ini adalah endorse sebuah konten, atau bahkan public figure tertentu ini tidak sadar. Mereka ketemu di pusat perbelanjaan, diajak berfoto dan memegang sebuah handphone, dan dikatakan kalau mereka sudah ikut serta atau join di dalam apapun yang mereka jual itu tadi. Ini adalah cara untuk mensiasati legalitas mereka yang tidak akan pernah ada. Tapi Mas Darko, mereka memiliki legalitas tertentu. Iya, legalitas untuk MLM, legalitas untuk mengadakan acara. Tapi di satu sisi yang lainnya, mereka menyembunyikan banyak hal yang lain. Stop dulu sebentar untuk kalian semua yang merasa atau menganggap bahwa saya hanya membacakan tarot untuk artis-artis. Kalian salah. Kalian pun berkesempatan untuk bertatap muka dengan saya atau menanyakan apapun yang kalian ingin tanyakan, dan biarkan kartu-kartu saya di sini mencoba untuk mencarikan alternatif jalan keluar dari pemecahan permasalahan yang terbaik
untuk saat ini dan mendatang. Dan saya jamin ini semua akan private, hanya kalian dan saya yang akan mengetahuinya. Apapun permasalahannya. Karena saat sebuah masalah terjadi, sebenarnya sebuah solusi itu menanti. Dan siapa tahu solusi terbaik dari permasalahan kalian akan ketemu saat kalian ngobrol dengan saya dan izinkan saya untuk membuka setiap kartunya kepada kalian. Hubungi segera nomor di bawah ini dan pastikan nomor ini saja dan izinkan saya untuk membantu memecahkan permasalahan apapun yang kalian alami. Semoga informasi ini bisa membantu kalian memecahkan permasalahan kalian. Oke, lanjut ke konten yang berikutnya. Yuk. Dan biasanya yang seperti ini akan memamerkan hasil dari yang mereka dapatkan, hasil keuntungan trading hari ini, yang padahal ini adalah sesuatu yang bisa diatur di zaman teknologi seperti sekarang. Atau tiba-tiba saat seseorang yang dia cuma lulusan SD tapi tiba-tiba mengenakan mobil Lamborghini, yang kita nggak pernah punya pikiran kok bisa dia mendapatkan mobil itu tadi. Mimpi bahwa tanpa sekolah, tanpa sebuah pendidikan kita akan bisa sukses, membuat kita silau mata dan terus kemudian menanamkan uang sebanyak mungkin. Apalagi mengetahui bahwa uang yang ditanamkan ini kembali nyata dan kita pun menjadi lupa dan tidak menggunakan logika menanyakan dari mana itu semua berasal. Dan bila ditanyakan tentang legalitas selain menunjukkan foto, biasanya mereka akan memamerkan kekayaan yang lain tapi itu bersifat sementara. Tanah yang dijanjikan akan dibangun sesuatu yang padahal mungkin saja tanah tersebut bukanlah miliknya. Atau kantor yang seakan besar tapi ternyata ini adalah kantor yang hanya disewa. Maka hati-hati dan tanyakan legalitas kepada apapun investasi yang Anda ingin tanami nanti. Dan yang aneh adalah mereka ini selalu memiliki banyak kesamaan. Kesamaan apa? Leader atau upline-nya itu lu lagi, dia lagi. Jadi money game yang satu hancur, dia pindah ke money game yang lainnya, bawa gerbong yang ada. Dan kalau kita telusuri, ini sebenarnya adalah pelaku MLM zaman dahulu. Kita telusuri lagi, ini adalah pelaku arisan berantai di zaman dulu. Dan mereka lagi juga lah yang akan menawarkan kepada kita. Di setiap daerah, di sudut Indonesia, pasti ada orang-orang seperti ini. Coba sebutkan nama orang-orang yang kalian kenal adalah orang yang seperti itu di komen di bawah sini. Saya jamin kalian pasti gatal ingin mengetik namanya sekarang juga. Mereka juga mengadakan pertemuan di tempat yang sama. Ada satu tempat di bilangan Senayan, di sebuah mall yang agak sepi karena di sebelah mall yang lebih ramai lagi. Di situ ada sebuah restoran digunakan oleh biasanya anggota dewan untuk lobby-lobby atau petinggi-petinggi MLM dan money game untuk memprospek membernya. Atau mungkin ada di sebuah kafe di daerah bilangan Jakarta Barat, di sebuah mall yang mirip dengan nama sebuah taman di New York, Amerika Serikat. Dan di restoran ini, para member dan leader itu bertemu. Nama MLM boleh silih berganti, tapi orangnya akan itu-itu saja. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah mereka ini berkumpul di gedung perkantoran yang sama, di mall yang sama, di tower mall yang sama dengan restoran yang saya sebutkan tadi. Untuk kalian para pelaku MLM dan juga money game di Jakarta, pasti langsung tahu mall apa. Eits, bukan saya yang nulis di komen ya, jadi jangan saya yang akan dianggap memberikan sebuah publikasi buruk terhadap mall tersebut. Maka kita akan tahu bahwa bajunya boleh berganti, oknumnya akan tetap mereka terus. Lalu kalau kalian ketemu dengan upline atau leader yang karismatik, menenangkan dan sebagainya, itu karena mereka mendapatkan bagi hasil yang berbeda. Mereka ini dijanjikan yang berbeda dengan yang kalian dapatkan. Dan kalau terjadi sesuatu, mereka akan diinfo dulu dan tidak dengan kalian. Upline dan leader ini akan tahu kapan kapal ini akan karam, sehingga mereka akan bisa berkemas dan naik ke sekoci lebih awal, sedangkan kalian mungkin akan seperti Leonardo DiCaprio di film Titanic. Ada di kelas bawah, tidak mengetahui apa yang terjadi, dan apapun yang kalian sadari, tiba-tiba semua skoci sudah pergi dan kapal sedang menuju ke dasar samudra. Dan mengapa upline dan leader ini diperlakukan berbeda? Agar mereka bisa memulai scam yang lain dengan baju yang berbeda. Nah, sekarang kalian sudah mengerti kan bagaimana cara kerja mereka? Lalu apa yang akan terjadi dengan para, saya bilang ini member-member ini tadi? Saat mereka nanti berhasil, mereka akan pamer. Mereka akan tunjukkan bahwa ini adalah hasil kerja keras selama ini dan akan berusaha merekrut orang lebih banyak lagi. Tapi saat mereka gagal, mereka akan malu untuk menunjukkannya. Mereka pilih diam dan mereka menunggu ada ombak lagi, dan mereka akan balas dendam nanti untuk cari member lebih awal, join lebih awal,
ambil lebih banyak dan keluar lebih awal. Dan apakah saat itu nurani mereka akan bersih kembali? Tidak. Mereka akan menjadi seseorang seperti upline-nya, menjadi lebih jahat daripada sebelumnya. Dan ini terjadi kepada teman saya, yang akhirnya dalam satu SMA, teman-teman SMA ini sudah direkrut semua, terus kemudian terjadi scam. Waktu reuni sudah tidak ada orang yang percaya kepadanya. Kalau ternyata nggak berakhir scam, gimana Mas Darko Hayu? Emang semuanya pasti akan scam, percayalah. Bahwa segala sesuatu yang dibangun dari sebuah hukum piramida, itu mengandalkan pondasi yang ada di bawahnya. Dan kita semua tentu saja percaya bahwa kecepatan merekrut itu tidak akan secepat bagaimana perusahaan ini akan bertumbuh. Saat keuntungan diambil dari anggota baru, dan ternyata anggota baru masuk tidak sebanyak permintaan anggota lama yang selalu meminta komisinya, maka ketidakseimbangan akan terjadi dan piramida ini akan runtuh. Apakah itu runtuh dengan sendirinya? Ataukah karena leadernya sudah cukup dan ingin pergi saja begitu saja? Atau karena pemerintah akan menghentikan operasinya? Tapi semuanya artinya sama, scam. Dan kalian menjadi korbannya. Lalu kalau seperti ini, siapa yang salah? Leadernya yang salah? Upline-nya yang salah? Atau jangan-jangan pemerintah yang salah membiarkan ini terjadi? Maka ketahuilah dan waspadalah bahwa apapun yang kalian itu tanda tangani saat kalian join atau menanamkan investasi di sini sebenarnya adalah kesepakatan yang bersifat ambigu, dan di situ kalian sudah nyatakan bahwa kalian siap kehilangan, tidak akan menuntut, dan jika terjadi sesuatu tidak ada hukum yang akan melindungi kalian. Maka kalau seperti ini, siapa yang salah? Tentu saja kalian yang salah. Ini adalah sebuah pengingat untuk kita semua. Jika kalian ternyata mengalami hal yang sama, silakan komentar di bawah sini. Semoga akan banyak yang bisa membantu. Tapi jika kalian menanyakan investasi yang terbaik, mungkin saja kalian bisa hubungi nomor di bawah ini. Saya akan bacakan kartunya. Saya tidak terafiliasi dengan penanaman modal atau investasi tertentu, maka saya akan secara objektif bacakan kartunya dan berikan saran terbaik untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.